Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat Ramadan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Beliau akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima dan rukun iman yang keenam. Langsung aja ya, soleh dan solehah. Yang pertama yaitu rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Sebagai umat muslim, kita wajib meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat, di mana pada hari itu alam semesta dan isinya akan hancur dan diluluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari kematian. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang mengalami hari kiamat akan dihisab sesuai dengan perbuatannya, yang akan menentukan apakah orang tersebut masuk neraka atau masuk surga. Semoga Allah menyelamatkan kita dari datangnya hari kiamat yang sangat mengerikan. Dengan menanamkan keyakinan tentang hari kiamat atau hari akhir, maka akan membuat kita semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa akan ada hari pembalasan. Dengan begitu akan membuat kita semakin taat menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 6-7 dan surah Az-Zumar ayat 68. Nah, demikian sedikit penjelasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Lanjut yang kedua, yaitu rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar selalu menjadi paduan kata yang saling berdampingan. Sebenarnya qada dan qadar memiliki arti yang sangat berbeda. Keduanya memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70 yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Nah, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amal mudah bagi Allah. Kemudian pengertian qada. Qada secara bahasa adalah ketetapan. Dalam hal ini ketetapan atau kepastian yang sudah diputuskan oleh Allah sebelum kelahiran seseorang. Ketetapan yang mempengaruhi setiap kehidupan manusia karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kehidupan setiap umat. Bahkan ketetapan telah diberikan jauh sebelum kelahiran manusia ke bumi. Kemudian pengertian qadar. Qadar merupakan ukuran atau pertimbangan dan disimpulkan bahwa qadar adalah suatu pertimbangan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap diri manusia. Qada adalah ketetapan atau aturan, qadar adalah ukuran atau pertimbangan. Namun, istilah tersebut digunakan secara bersamaan untuk menggambarkan sebuah kepastian mengenai hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Istilah qada dan qadar dikenal dengan istilah takdir, yaitu ketetapan yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir menjadi satu yang mengikat pada kehidupan, merupakan suatu ketetapan dan bergantung dengan kegiatan manusia itu sendiri. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Namun dalam kenyataan pada kehidupan manusia, takdir ini dapat berubah menyesuaikan dengan perbuatan manusia itu sendiri. Takdir mu'allaq disebut seperti kemiskinan yang tidak akan terjadi pada orang yang hemat dan rajin bekerja.
Kemudian nilai jelek tidak diperoleh oleh siswa yang memperhatikan dan belajar dengan giat. Jadi, takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa dirubah oleh manusia itu sendiri sesuai dengan kehidupannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang merupakan ketetapan yang tidak dapat ditawar atau diubah. Takdir mubram itu seperti kematian, kelahiran, dan jodoh. Namun sebenarnya di dalam itu termasuk ada tentang hari kiamat, tentang siapa orang tua kita. Nah, ketetapan-ketetapan di atas tidak dapat diubah oleh manusia karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iman kepada qada dan qadar adalah kita sebagai umat muslim yakin dengan ketetapan Allah itu ada, bahwa kelahiran, kematian, dan jodoh sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berserah diri kepada Allah dengan selalu yakin bahwa keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keputusan yang terbaik buat kita. Nah, kita harus tetap berusaha dan berjuang untuk bisa merubah ke takdir yang lebih baik dan takdir yang bisa kita perjuangkan, yaitu seperti kepandaian, kekayaan, dan kesehatan. Demikian Sholih dan Sholeha sedikit penjelasan tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Semoga Sholih dan Sholeha dapat memahami apa yang Bulia sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika kurang jelas, baca kembali buku panduan Ramadan. Untuk tugas anak Sholih dan Sholeha yaitu merangkum tentang rukun iman yang kelima dan keenam. Selamat berpuasa dan selamat mengerjakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.